Mencegah orang berbuat buruk. Perbuatan buruk itu secara umum disebut di dalam Al-Quran itu sebagai munkar, yang artinya ucapan dan tindakan yang secara akal sehat, secara common sense itu dianggap buruk. Jadi akal kita siapapun kalau belum tercemar, maka kita akan menganggap bahwa perbuatan semacam itu buruk, tidak bisa diterima oleh akal. Karena tidak bisa diterima, maka disebutnya mungkar. Mungkar itu artinya perilaku yang diingkari oleh pikiran kita sendiri. Karena memang Allah itu menciptakan kita sejak lahir, kita mempunyai pola-pola yang standar, sehingga kalau ada perilaku yang tidak sesuai dengan pola standar itu, kita akan mengingkari. Umumnya kita suka komentar, kok begitu sih? Kok begitu sih? Nah, kalau kita bilang, kok begitu sih? Itu kan berarti pikiran kita itu mengingkarinya. Jadi, munkar yang artinya yang diingkari, itu artinya ucapan dan tindakan yang secara common sense, secara akal sehat itu dianggap buruk dan berbahaya. Dan semua yang diingkari akal kita itu, akal sehat, itu secara Islam, secara syariat itu dilarang. Allah melarangnya. Nah, kenapa kok banyak orang melakukan perbuatan yang diingkari akal itu, yang munkar itu? Karena kebanyakan orang itu kepribadiannya sudah ternoda. Kita dilahirkan itu berdasarkan fitrah. Fitrah itu bukan kertas putih, ya. Fitrah bukan kertas putih. Yang mengatakan bahwa setiap bayi dilahirkan bagaikan kertas putih itu bukan Quran, bukan Rasulullah. Yang mengatakan itu John Locke. Ya. John Locke mengatakan bayi dilahirkan itu seperti kertas putih, tinggal kita coret-coret apa. Bukan. Fitrah itu pola dasar yang standar bagi seluruh manusia, yang itu embedded, yang sudah melekat pada manusia. Cuma ini sebagaikan bibit, tinggal dia dirawat atau tidak, atau bahkan dirusak atau tidak. Kalau dirawat, maka bayi sampai dewasa itu nanti akan tetap membawa karakter atau pola perilaku, pola pikir yang seperti itu. Nah, pola pikir itu sejalan dengan ajaran-ajaran Quran. Maka orang yang akal pikirannya belum tercemar, maka begitu membaca Al-Quran rasanya cocok. Wah, cocok ini aku. Bahkan bisa-bisa anak-anak muda bisa mengatakan, wah ini aku banget gitu. Tapi kalau anak itu dibina secara menyimpang, maka pola itu akan menyimpang pula. Maka Rasulullah kan mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan mengikuti fitrah, pola yang dasar tadi. Illa ayyuhawidanihi au yunasironihi. Nah, kalau pola ini kemudian dibentuk-bentuk atau dirusak sehingga menganggap Tuhan itu lebih dari satu, ya dia menjadi orang musyrik, menjadi orang Nasrani, atau menjadi orang Yahudi, atau menjadi orang yang ateis. Tapi kalau dibina dengan baik, sesuai dengan pattern tadi, yang sesuai dengan pattern itu, pola itu adalah Al-Quran. Maka anak itu akan merasa bahwa ya Quran ini pas dengan kepribadian kita, begitu. Makanya orang yang tidak tercemar pola pikirnya, perasaannya, itu enak-enak saja belajar Al-Quran. Bahkan merasa tenang karena itu cocok sekali dengan dirinya sendiri. Nah, orang yang suka melakukan perilaku yang mungkar itu seringkali karena
dibina oleh orang-orang yang lebih senior, apakah bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, atau kakak-kakaknya, atau pamannya, atau pengasuhnya. Nah, kalau pembinaannya itu melenceng, maka dia akan menjadi melenceng. Kalau dia imannya tidak dibina, ya dia menjadi orang yang tidak beriman. Nah, kalau orang tidak beriman, maka ya perilakunya akan menyimpang dari fitrah tadi. Nah, atau bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang dibina dengan baik atau dengan benar lah, dibina dengan benar, tapi kurang intensif, sehingga ada pengaruh-pengaruh lain. Pengaruh-pengaruh lain itu misalnya kesibukan bermain, kesibukan dengan kenyamanan hawa nafsu dan sebagainya. Maka dia bisa juga lalai, ya, lalai bahwa pola yang mendasar itu yang seperti itu. Ya, ini contoh ya, pada suatu saat tuh Rasulullah kedatangan seseorang yang mengatakan bahwa Rasulullah, saya mengakui Allah sebagai Tuhan dan engkau sebagai utusannya. Artinya dia mau masuk Islam. Tapi saya minta, saya masih diizinkan berzina. Rasulullah tidak bilang, jangan, nggak begitu. Dia tanya, oke, kalau kamu punya istri dizinai oleh orang, kamu keberatan nggak? Nggak keberatan dong. Kalau ibumu dizinai orang, kamu keberatan nggak? Keberatan. Kalau keponakanmu dizinain, kamu keberatan nggak? Keberatan. Terus dikasih contoh begitu. Terus langsung dia bilang, ya deh, aku masuk Islam dan tidak akan berzina lagi. Nah, itu kan dia mengingkari bahwa perbuatan perzinahan itu nggak cocok dengan kepribadian. Kalau toh dia itu suka berzina karena dia tenggelam di dalam kenikmatan perzinahan itu, tapi lalai bahwa itu bertentangan dengan hati nuraninya. Nah, yang bertentangan dengan hati nurani, tentu hati nurani yang masih murni ya, itu biasanya dilarang oleh Allah. Maka Allah melarang itu. Jadi mencegah orang lain dari perbuatan buruk atau mungkar itu sangat penting. Apa sih hubungannya dengan kepribadian kita atau dengan kebutuhan manusia? Begini, semua perbuatan yang mungkar itu berakibat buruk. Berakibat buruk. Buruk itu bisa macam-macam. Bisa berupa kerugian materi, bisa berupa sakit, bisa berupa rusaknya hubungan antar manusia, ya, atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Kok bisa begitu? Ya, kalau misalnya perbuatan yang diingkari oleh pikiran itu kebohongan. Ini yang sederhana. Semua orang itu tidak mau dibohongin. Itu berarti kejujuran itu memang sudah embedded, sudah melekat pada kepribadian kita mulai dari kita lahir. Maka orang itu pada dasarnya tidak suka bohong. Tetapi kalau dia itu misalnya terobsesi dengan materi jumlah banyak, sehingga dia mau menipu orang lain, itu dia lalai bahwa itu bertentangan dengan kepribadiannya, dengan hati nuraninya. Dilakukan. Tapi pasti berakibat buruk. Karena kalau dia itu misalnya menipu orang, itu hubungan antar manusia itu menjadi renggang atau bahkan bisa bertikai dan bisa bunuh-membunuh. Maka semua perbuatan mungkar itu pasti berakibat buruk. Ya. Baik akibat buruk itu berupa materi maupun berupa hubungan sosial atau berupa kesehatan mental. Orang yang suka menyakiti orang lain itu mentalnya rusak juga. Oleh karena itu Allah berkali-kali memerintahkan kita untuk mencegah orang lain berbuat buruk supaya tatanan kehidupan ini tidak rusak. Dan orang Islam
Itu yang namanya Islam itu kan artinya tunduk. Ya. Islam itu artinya ketundukan. Tunduk kepada siapa? Kepada Allah. Nah, kalau orang Islam itu tunduk kepada Allah, Allah sudah menciptakan kita dengan pola kepribadian yang baik. Allah juga menganjurkan itu. Jadi Allah membuat kita, kepribadian kita sudah baik, kemudian kita dianjurkan. Nah, yang mau benar-benar menjalani itu orang-orang yang betul-betul beriman. Nah, orang-orang yang betul beriman itu akan menjadi orang masyarakat yang baik. Allah memuji kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Apa ciri khasnya? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian mau menganjurkan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Nah, ini penting, tu'minuna billah itu penting karena ketika kita itu mencegah orang lain berbuat buruk, itu dasarnya keimanan. Kalau dasarnya keimanan, itu diberi pahala oleh Allah. Kalau tidak didasari keimanan, tidak diberi pahala. Dan kalau didasari keimanan, itu anjuran kebaikan atau larangan atau pencegahan kemungkaran itu dilakukan dengan tulus. Tidak ada vested interest, tidak ada kepentingan yang lain, hanya kepingin melaksanakan perintah Allah saja. Nah, di ayat ini munkar itu adalah kebalikan dari ma'ruf. Makanya dianjurkan kalian menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau tadi kita bahas munkar itu adalah ucapan atau perbuatan yang diingkari oleh pikiran. Ma'ruf itu artinya yang diketahui. Kok istilahnya diketahui? Ya, diketahui oleh pikiran kita bahwa itu wajar. Ya, bahwa itu wajar. Kalau orang saling menolong itu wajar. Tapi kalau ada orang misalnya tiba-tiba menempeleng orang, itu nggak wajar. Coba aja lihat Trump sama Netanyahu membunuh pemimpin negara dan juga para pejabat-pejabatnya sampai kira-kira 40 orang. Siapa yang tidak mengingkari itu? Loh, kok begitu sih? Tidak ada provokasi, kok tiba-tiba membunuh orang seenaknya sendiri. Ya, kalau kemudian orang seluruh dunia tidak menyukai mereka, ya pantas, karena itu diingkari oleh pikiran kita bahwa itu jelek. Tapi kalau misalnya ada orang menolong orang lain, berkata-kata jujur dan sebagainya, wah bagus itu. Diketahui oleh common sense bahwa itu wajar dan baik. Nah, antara amar ma'ruf dan nahi mungkar, saya mendahulukan nahi mungkar dulu. Karena nahi mungkar itu mencegah kerusakan. Kalau ma'ruf itu memperbaiki keadaan, ya, memperbaiki hubungan sosial dan sebagainya. Nah, kalau memperbaiki itu bisa asalnya rusak menjadi baik, bisa asalnya sudah baik menjadi lebih baik lagi. Ya, itu ta'muruna bil ma'ruf. Nah, kali ini saya ingin mendahulukan yang tanhauna 'anil munkar. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita membahas yang ta'muruna bil ma'ruf. Anjuran untuk berbuat baik dan pencegahan atas perbuatan buruk itu sangat penting. Karena dalam hidup ini kita semua pasti mencari keselamatan dan kesejahteraan. Dari dua hal ini, yakni antara keselamatan dan kesejahteraan, kita lebih mengutamakan keselamatan daripada kesejahteraan. Karena kita tidak akan bisa menikmati kesejahteraan jika kita tidak selamat. Sedangkan kita akan selamat jika kita menghindari perbuatan buruk. Maka menghindari perbuatan buruk itu penting. Ya. Jadi karena itu mencegah perbuatan buruk itu harus diprioritaskan daripada menganjurkan perbuatan baik. Nah, berdasarkan pengertian ini kita bisa memahami mengapa Rasulullah SAW itu memberi kelonggaran kepada perintah
Misalnya ketika Rasulullah itu memberikan perintah, itu masih dikasih kelonggaran. Misalnya kalau kamu bisa. Nah, tapi kalau ketika Rasulullah itu melarang, harus kamu tinggalkan. Jadi ketika menganjurkan melakukan perbuatan baik, itu masih ada tawaran. Ya, kalau aku nggak sanggup gimana? Ya nggak usah. Misalnya anjuran membayar zakat. Wah, kalau saya untuk makan sehari-hari itu pas-pasan gimana? Ya sudah, nggak usah bayar zakat, nggak apa-apa, gitu kan. Tapi kalau jangan mencuri, wah itu nggak bisa ditawar. Wah, bisa aku perutku lapar. Terus aku mencuri, tetap nggak boleh. Ya. Coba kita perhatikan baik-baik sabda Rasulullah SAW ini. Sami'tu Rasulullah SAW, Abu Hurairah mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apapun yang aku larang bagi kalian untuk melakukannya, maka jauhilah. Udah, titik. Kalau aku larang, jauhi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan kalau aku menganjurkan kalian untuk berbuat sesuatu, laksanakan sesuai dengan kemampuanmu. Sesuai dengan kemampuanmu. Artinya masih bisa ditawar. Terus peringatan bagi orang yang tidak mau meninggalkan mungkar. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Generasi-generasi sebelum kalian itu hancur, rusak akhlaknya atau dihancurkan oleh Allah karena mereka banyak permintaan, banyak pertanyaan, tapi mereka mengingkari Nabi mereka. Jadi mereka ketika bertanya itu bukan bertanya untuk ingin tahu, tapi bertanya untuk nawar. Kalau bisa nggak usah dilaksanakan atau diperingan. Jadi mereka banyak bertanya, tapi pertanyaannya bukan karena ingin tahu. Jika suatu masyarakat itu tidak mau menegur anggotanya, terutama pimpinannya yang melakukan kemungkaran, maka Allah akan mengirimkan bencana. Jadi dalam hal ini menegur orang lain dalam masyarakat yang berbuat salah itu harus wajib. Orang dalam masyarakat itu siapa? Terutama pimpinannya. Karena kalau pimpinan itu melakukan kerusakan, imbasnya itu luas sekali. Coba kalau pejabat-pejabat kita itu korupsi, itu duit yang seharusnya, ya, uang yang seharusnya itu diperuntukkan masyarakat. Misalnya masyarakat dipungut pajak, duitnya disedot oleh pemerintah. Itu mestinya dikembalikan lagi kepada masyarakat. Dikembalikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk pembayaran dan pembelian. Pembayaran itu pegawai-pegawainya dibayar. Orang-orang yang miskin itu dikasih santunan. Terus pembelian itu bikin proyek, bikin jembatan. Kemudian jembatan itu kan ada tukangnya, ada juga pembelian barang-barang material. Nah, itu menjadi masyarakat itu punya uang yang bisa dipakai belanja. Kalau uang yang disedot itu 100 angkanya misalnya, ya 100 ini indeks itu kalau utuh 100. Tapi dikembalikan kepada masyarakat yang 50. Yang 50 diambil oleh para pejabatnya. Ya, di bawah ini menjadi uangnya kesedot, tidak balik lagi. Maka masyarakat menjadi miskin. Ya, kita merasakan karena korupsi di kita ini berjalan berpuluh-puluh tahun. Bukannya makin berkurang, tapi makin parah. Maka kemiskinan itu makin merajalela. Dan ada orang yang berkepentingan dengan kemiskinan. Karena orang yang miskin itu biasanya nurut, disuruh melakukan apapun asal dikasih duit. Nanti pilih aku ya, ini aku kasih duit 100.000, aku kasih duit 200.000, nurut ya. Karena apa? Daripada nggak makan.
Ya, jadi ada orang-orang yang berkepentingan supaya rakyat ini miskin. Salah satu cara yang paling gampang itu ya korupsi. Nah, itu korupsi itu perbuatan mungkar yang bisa menyebabkan bencana. Nah, masyarakat itu, anggota masyarakat harus mau menegurnya. Ya, kita jangan meniru anjuran orang yang katanya kalau pemimpin itu zalim harus didoakan, tapi tidak boleh ditegur, nggak boleh demonstrasi. Ide jangan menegur pimpinan, jangan menegur penguasa dengan demonstrasi, itu datangnya dari negara lain. Negara lain yang sistem pemerintahnya itu kerajaan. Kerajaan itu ya satu negara dikuasai oleh keluarga. Kalau nanti orang-orang menyadari bahwa kenapa sih kekayaan negara ini kok diambil oleh keluarga itu saja atau banyak sekali diambil mereka sehingga mereka itu kaya raya, mereka bisa berontak. Supaya tidak berontak, maka tidak boleh ada demonstrasi. Sezalim apapun jangan demonstrasi. Alasannya bagus sekali. Alasannya misalnya kita tidak bisa mengubah pikirannya pemimpin. Yang bisa mengubah itu Allah. Maka cara yang paling bagus menghadapi pemimpin yang zalim adalah berdoa. Kita doakan supaya Allah memberi hidayah kepada pemimpin. Ya, memberi hidayah, doa memberi hidayah itu penting, tapi harus ada teguran kepada mereka. Mereka itu lupa bahwa Rasulullah menganjurkan kalau kamu melihat kemungkaran, mesti kamu mengubahnya. Caranya gimana? Dengan tangan atau kekuasaan. Kalau nggak bisa dengan lesan. Kalau nggak bisa dengan hati. Nah, tapi ingkar dengan hati itu paling lemah. Jadi, udah biarin aja asal aku tidak ikut-ikutan. Aku tidak mau ikut bertanggung jawab. Itu kan yang mengingkari dengan hati. Tapi korupsi tetap merajalela. Ya. Jadi kalau ada orang menganjurkan tidak boleh demonstrasi, alasannya karena kita tidak bisa mengubah pikiran para pemimpin itu. Yang bisa mengubah Allah, maka kita doakan saja. Itu pendapat itu diimpor dari negara lain yang sistem pemerintahannya itu absolut dipegang oleh keluarga. Ya, kita nggak usah ikut-ikutan yang semacam itu. Bahkan mereka banyak nasihatnya, jangan bikin perkumpulan-perkumpulan. Ya. Kumpul-kumpul itu bahaya, karena kalau kumpul-kumpul nanti bisa tukar-menukar ide. Wah iya ya, ini pejabat-pejabat kita ini rusak begini. Nah, supaya tidak ada perkumpulan gimana? Ya jangan ada kegiatan-kegiatan yang beralasan agama, tapi mereka berkumpul. Misalnya bikin maulid jangan bikin maulid. Wah, terus tapi ulamanya bilang gak ada dalilnya. Terus padahal di belakang itu politik supaya tidak ada kasak kusuk untuk menjatuhkan pemerintahan. Nah, kalau sampai suatu negara itu pada melakukan pelanggaran tapi tidak ada yang menegur, terutama pimpinan-pimpinannya yang melanggar tidak ditegur, maka Allah akan menghancurkan. Seperti kata Allah begini, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Orang-orang kafir di kalangan Bani Israel itu dikutuk melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa. Kenapa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka itu suka melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan maksiat. Terus ketika mereka melakukan maksiat, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak ada kemauan saling mencegah kemungkaran. La yatanahawun, tidak saling menahi, tidak saling mencegah an mungkarin kemungkaran yang mereka lakukan.
Labi sama yaf'alun, makanu yaf'alun ya. Labi sama kanu yaf'alun. Betapa buruk apa yang mereka lakukan. Jadi kalau ada anggota masyarakat kita melakukan penyimpangan, terutama para pemimpin. Kenapa terutama para pemimpin? Di surat Al-Isra itu disebutnya kalau muftarin itu orang yang suka bermewah-mewah, itu melakukan perilaku yang menyimpang dan makin hari makin menjadi-jadi, maka Allah akan menimpakan bencana. Istilahnya muftarin. Muftarin itu orang yang bermewah-mewah. Siapa sih orang yang suka bermewah-mewah? Bahasa kita, bahasa anak muda itu kan orang yang suka bermewah-mewah, suka pamer itu kan flexing. Siapa yang suka flexing? Yang suka memakai pakaian mewah, kendaraan mewah, dan pokoknya pamer kemewahan lah. Itu siapa? Ya umumnya para pejabat yang bekerja sama dengan pengusaha untuk memperkaya diri. Nah, itu kalau mereka itu perilakunya menyimpang, maka Allah akan menghancurkannya. Maka mencegah kemungkaran itu sangat penting. Cuma risikonya tinggi. Ya. Risikonya tinggi. Risiko tinggi apa? Coba wartawan yang menegur kemungkaran. Nanti kan risikonya terbunuh. Ya. Atau setidaknya dipenjara. Itu sudah terjadi di mana-mana. Setiap tahun itu ada laporan berapa puluh wartawan yang dibunuh di berbagai negara. Di Indonesia dulu pernah terjadi di Bantul sana, di Jogja. Itu ada wartawan yang mengungkapkan kecurangan pemimpin daerahnya. Mati dia, dibunuh. Dan di Jakarta juga ada dibunuh dengan cara diracun dan sebagainya. Nah, karena itu kalau menganjurkan kebaikan itu gampang karena apa? Tidak mendatangkan musuh. Tapi kalau mencegah kemungkaran, mohon maaf, bajingan-bajingan itu, para pelanggar-pelanggar itu nanti akan memusuhi karena mereka dihalang-halangi gitu ya. Nah, oleh karena itu perlu kita sadari bahwa semua perbuatan mungkar itu pasti berakibat buruk bagi para pelakunya sendiri maupun orang lain. Di antara perbuatan mungkar itu misalnya akibatnya apa? Macam-macam. Bisa akibat pada diri sendiri orang itu, bisa berakibat pada orang lain. Orang lain itu bisa 1-2 orang, bisa masyarakat banyak. Ya. Misalnya yang berakibat pada diri sendiri, itu bisa menyebabkan keras hati, keras kepala. Ya, kalau bahasa Al-Qurannya hatinya keras. Tapi kalau bahasa Indonesia biasanya keras kepala. Gimana gak keras kepala? Karena mereka itu kan maunya misalnya yang marak di sini di Indonesia itu kan korupsi. Mau ditegur ya bandel aja, tetap aja jalan. Karena apa? Mereka itu sudah bikin mafia pejabatnya, kemudian para penegak hukumnya, kemudian pengusahanya itu sudah saling kerjasama sehingga mereka merasa silakan aja kamu proses di pengadilan, aku tidak bisa dihukum gitu misalnya. Ya kan misalnya ada orang yang oleh beberapa orang sudah disebut namanya, aku setor sekian triliun kepada si A, aku setor sekian miliar kepada si A. Si A itu nggak pernah dipanggil karena sudah mempunyai jaringan yang kuat di berbagai lini. Ya, jaringan itu kalau itu kerjasama dengan kuat bisa disebut mafia, bukan? Kalau mafianya itu melibatkan orang yang paling top, ya itu akan menjadi sulit sekali. Nah, orang yang suka melakukan pelanggaran, melakukan kemungkaran itu cenderungannya hatinya menjadi keras, tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasehati. Rasulullah mengatakan, innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbih. Begitu seseorang mukmin itu melakukan perbuatan dosa itu kan mungkar kan, maka dia akan sama dengan membubuhkan titik hitam di hatinya. Titik hitam itu kan noda, memberikan noda di hatinya.
fa in naza'a fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuh. Kalau dia begitu melakukan pelanggaran, kemudian dia bertobat, lalu dia tidak melakukan lagi dan mohon ampun kepada Allah, artinya dia bertobat dengan baik, maka itu bagaikan dia mempolish, digosok-gosok sehingga noda hitam itu hilang, mengkilat lagi. Tapi wa in zadat, kalau dia makin memperbanyak dosanya, noda itu makin banyak. Kalau makin banyak, hatta ya'luwa qalbahu dzaka ar-rain. Nah, kalau orang sudah terlalu banyak dan sering melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mungkar itu, maka hatinya akan menjadi tertutup. Lalu Rasulullah membaca ayat Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-sekali tidak demikian. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Nah, jadi menutupi ini kan membuat hatinya itu menjadi keras. Keras hati, menjadi keras kepala, tidak lagi bisa dinasehati. Di antara perbuatan mungkar itu bisa mengakibatkan kebencian. Ini berarti berpengaruh pada hubungan sosial. Kalau tadi berpengaruh pada mentalitas seseorang, ini mempengaruhi hubungan antar manusia. Kalau menimbulkan kebencian, maka yang terjadi terputusnya hubungan persaudaraan. Apa saja itu? Banyak. Misalnya yang mulai dari sederhana, membuat prasangka buruk, prejudis. Berprasangka buruk tanpa dasar. Nah, ini hati-hati dengan prejudis. Itu seringkali kita nggak sengaja. Misalnya ya, di Jogja itu ada masyarakat yang punya rumah sederhana, bikin rumah untuk disewakan kepada mahasiswa. Murah sekali itu. Nah, saya pernah mendengar dari mereka tidak mau menerima mahasiswa dari suku tertentu. Mohon maaf saya tidak menyebut nama sukunya ya. Tidak mau menerima mahasiswa dari suku tertentu. Kenapa sih? Seringkali ngemplang nggak bayar. Itu terjadi di mana-mana. Nah, padahal kan tidak semua orang dari suku itu sejahat itu. Hanya ada 1-2 yang jahat karena itu dari suku tertentu, terus dibikin pukul rata. Pokoknya dari suku itu tidak usah gitu. Suku lain juga ada. Saya di Pekalongan itu ngobrol-ngobrol dengan para pedagang batik. Mereka bilang semua pedagang batik di Pekalongan itu pernah ditipu oleh orang suku tertentu, suku yang berbeda lagi gitu. Itu pertama jujur membeli dengan cash gitu. Lama-lama karena sudah kenal baik, lalu boleh membayar separuh. Lama-lama boleh mengambil dulu, bayarnya belakangan. Habis itu tidak muncul lagi. Nah, itu katanya, itu semua pedagang di Pekalongan. Dia bilang semua, dan itu kan bisa dihiperbola kan. Nah, mungkin hanya 1-2 tapi dibilang semuanya. Nah, itu prasangka yang jelek, prasangka yang tidak punya dasar. Ya, Allah melarang kita, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak-banyak berprasangka. Jangan terlalu sering berprasangka lah. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sebagian dari prasangka itu dosa. Terus diuraikan akibat dari prasangka buruk itu, wala tajassasu, kalian jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, mencari kesalahan orang itu kan asalnya dimulai dari prasangka buruk. Terus coba, wah bener kan dan sebagainya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, kalian jangan suka menggunjing yang orang lain. Nah, itu perbuatan semacam itu jelek. Ibaratnya ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian mau makan daging temanmu sendiri ketika dia mati? Jadi dia meninggal, terus jenazahnya
dimakan dagingnya. Padahal kamu tidak suka kan makan daging manusia, apalagi mati begitu. Nah, itu hindari. Di antara perbuatan mungkar itu ada juga yang bisa menyebabkan permusuhan dan pertikaian. Bukan hanya merenggangkan hubungan, tapi bisa menjadi mereka bertikai dan bisa saling membunuh. Makanya Allah larang. Nah, karena Allah melarang, kita juga berusaha melarangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Hai orang beriman, kalian jangan menyombongkan diri atas golongan yang lain. Barangkali orang yang kamu hinakan itu lebih baik daripada kalian. Ya, kita itu kan hanya melihat sebagian, mungkin di bagian itu kita lebih unggul, dia lebih rendah. Kita merendahkan. Padahal orang itu juga punya kelebihan. Yang kelebihannya itu tidak dimiliki oleh kita. Ya, kita ini kan plus minus. Kita punya kelebihan, tapi kita punya kekurangan. Bahkan kekurangan kita lebih banyak daripada kelebihan kita. Nggak boleh. Apakah itu hanya berlaku untuk laki-laki saja? Enggak, juga wanita. Wala nisa'um min nisa'in asa yakununna khairam minhun. Wanita juga itu. Jangan merendahkan orang lain. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Kalian jangan suka mencemooh orang. Mencemooh itu bisa di hadapan orangnya, bisa di belakang orangnya. Nah, wala tanabazu bil alqab, kamu jangan memanggil orang lain dengan julukan yang tidak menyenangkan. Nah, ini kita seringkali terjebak, si hitam, si botak. Wah, itu kan panggilan yang tidak menyenangkan. Hindarilah itu, karena itu bisa menyebabkan kebencian, permusuhan, dan bahkan bisa pertikaian. Nah, ini contoh kesombongan dan ngata-ngatain orang, maki-maki pada orang lain itu diingkari oleh akal sehat kita. Maka kita hindari. Kalau kita menghindari, kalau kita usahakan, kita juga mencegah orang lain melakukan itu supaya apa? Hidup ini damai, ya, supaya hidup ini damai. Ada juga perbuatan mungkar yang menyebabkan kerugian materi. Baik materi itu berupa pengeluaran yang tidak membawa hasil, jadi sudah membelanjakan, mengeluarkan biaya, tapi nggak ada hasilnya, rugi kan? Atau hilangnya kesempatan kerja. Seharusnya dia mendapatkan kesempatan, tapi ada yang mengganggu sehingga itu nggak dapat. Nah, yang sering terjadi itu sokok menyokok, nyokok kepada keputusan. Nyokok itu kan misalnya suatu proyek, terutama kalau milik pemerintah, itu harus dilelang. Terus ada ketentuan-ketentuan tertentu, misalnya antara lain yang kualitasnya paling bagus, yang biayanya paling murah, misalnya antara lain. Nah, kalau ada orang nyogok, nanti yang dipilih bukan yang paling bagus dan paling murah, enggak. Tapi yang memberi upeti, memberi sokokan. Karena pengambil keputusan itu mendapatkan keuntungan dari situ, keuntungan duit yang haram itu. Nah, orang yang seharusnya bisa menang karena tawarannya bagus, dia sudah mengeluarkan biaya untuk mempersiapkan biddingnya itu. Itu kan ada surat izin, ada studi mempelajari proyeknya itu, kemudian dikalkulasi. Itu kan menyewa tenaga macam-macam. Biaya sudah banyak, terus ternyata tidak bisa menang. Duitnya hilang, dan tidak dapat pekerjaan. Kalau nggak dapat pekerjaan, tidak bisa menggaji karyawan. Nah, itu gara-gara sokok menyokok, dan di kita ini marak sekali. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalian jangan makan harta orang lain dengan cara yang salah. Dengan cara apa? Wa tudru biha ilal hukam. Kalian menyodorkan harta kepada pengambil keputusan. Hukam ini jamak dari hakim. Hakim itu tidak berarti sempit, yang berarti sempit. Hakim itu kan pengambil keputusan di pengadilan. Tapi hakim di sini pengambil keputusan apa saja,
termasuk keputusan untuk menentukan siapa pemenang bidding untuk tender untuk proyek, itu termasuk ya. Jadi saya pernah ketemu seseorang begitu, kok kamu di sini? Iya, ini ada BUMN, dia nyebut nama BUMN, saya tidak sebutan di sini. Dia ada direktur BUMN itu lagi ikuti seminar di sini. Aku mau nemuin dia. Gimana kamu cara menemuinya? Kan dia lagi di dalam. Kita tunggu aja di pintu. Kan dia suatu saat kan mau ke toilet. Begitu keluar mau ke toilet diikuti, terus ngomong di toilet sana. Itu karena apa? Mau menawarkan sogoan dan sebagainya. Caranya bermacam-macam deh. Nah itu litakulu fariqam min amwalin nas, dengan cara nyogok itu kamu makan harta orang lain. Bil ithmi, dengan cara yang dosa. Wa antum ta'lamun, padahal kalian itu tahu. Ya. Ada juga dulu itu ada suatu proyek, tendernya itu belum dilaksanakan, tetapi clearing atau apa sih, pekerjaan awalnya itu, persiapan itu sudah dilakukan. Jadi sudah dimulai. Terus ada yang bertanya, lah kok sudah dimulai? Kan tendernya belum mulai. Wah, kebetulan itu yang negur itu orang yang lantang sekali dan nggak takut apa-apa. Akhirnya dibatalkan itu. Tapi kelanjutannya bagaimana nggak tahu juga, kan itu bisa akal-akalan. Ya. Perbuatan mungkar itu antara lain juga perzinaan. Kenapa perzinaan itu mungkar? Kita itu kan ingin kebaikan dalam keluarga dan sebagainya. Nama kita juga bisa terjaga kalau kita tidak melakukan perzinaan. Perzinaan itu bisa menyebabkan kehinaan. Coba deh cek pejabat tinggi yang melakukan perzinaan, kemudian ada wanita yang mengaku minta dinikahi ya, karena aku pernah dizina oleh orang itu. Ngomongnya tidak zina, pernah tidur bersama dan sebagainya begitu. Nah, itu biasanya kalau ada pejabat tinggi gitu kan, itu karena persaingan politik, lawan politiknya ingin menjatuhkan dia dari partai lain, terus dicari-cari kelemahannya, lalu ada wanita yang memang sudah pernah berhubungan, dikasih duit bikin pengakuan. Nah, karena dikasih duit banyak ya dia mengaku, apalagi kalau wanita itu tinggalnya di luar negeri, wah itu lebih gampang ya. Pernah kan pejabat tinggi lalu ada wanita yang mengaku begitu, wanita itu orang Indonesia tapi tinggalnya di luar negeri. Nah, kehinaan semacam itu bisa juga menyebabkan status anaknya menjadi nggak jelas. Kalau anaknya nggak jelas, kan dia tidak bisa menerima warisan. Nah, makanya kalau kita lihat tradisi orang-orang Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Meskipun mereka itu saat itu tidak mengikuti Islam dengan baik. Ya. Sebelum Rasulullah lahir kan sudah ada tradisi si A bin siapa. Gitu. Jadi Abu Bakar, anaknya siapa? Anaknya Uthman yang panggilannya Abu Quhafah. Si A, anaknya si B, anaknya si C dan sebagainya. Ini tradisi bisa menjaga jangan sampai terjadi perzinaan. Karena kalau terjadi perzinaan ini tidak bisa dikatakan bin siapa. Nah, kita lihat di barat dan juga di Indonesia ya, seringkali kan tidak disebutkan nama bapaknya. Nah, itu kurang ya, usaha kita menjadi kurang untuk mencegah perzinaan. Kalau kalau terjadi perzinaan semacam itu, anak itu menjadi tidak bisa menerima warisan, kemudian ketika nikah siapa yang menikahkan, nanti menjadi ketahuan. Loh, kok ada bapaknya, kenapa sih walinya kok wali hakim? Nah, orang kan bertanya, kenapa wali hakim? Terus, itu kan bukan anaknya sendiri, itu dulu gini-gini dan sebagainya. Terungkap gitu. Ya. Bisa juga perzinaan itu menyebabkan orang kehilangan jabatan. Ya, pernah kan ada
seorang anggota DPR, fotonya itu diekspos di medsos begitu, langsung dia dipecat oleh partainya. Karena dipecat, dia kehilangan jabatannya di DPR. Atau bahkan bisa terjadi pembunuhan. Pembunuhan itu bisa pembunuhan pasangannya, bisa juga pembunuhan terhadap bayinya. Ya, betapa banyak bayi-bayi yang digugurkan karena itu hasil dari perzinaan. Kepada pasangannya seringkali juga, karena misalnya wanitanya menuntut untuk dinikahi. Padahal laki-lakinya itu berhubungan itu bukan untuk membangun keluarga, tetapi untuk iseng saja. Untuk iseng kok dituntut untuk nikah. Akhirnya wanitanya dibunuh dan sebagainya. Atau sebaliknya. Ya. Maka Allah melarang, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Kalian jangan mendekati perzinaan. Perzinaan itu perbuatan yang keji dan suatu jalan hidup yang jelek gitu. Ya. Jadi itu kemungkaran juga. Pokoknya semua dosa itu mungkar. Kadang-kadang perbuatan mungkar itu disebut fahsya. Ya. Jadi mungkar itu lebih luas daripada fahsya. Ada juga perbuatan mungkar itu yang menyebabkan kematian seseorang. Apa itu? Pembunuhan. Yang namanya aja pembunuhan. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Kalian jangan membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah, kecuali yang dengan hak. Ya, dengan hak itu artinya ada hukuman mati yang melalui proses pengadilan yang syar'i, itu baru boleh dibunuh. Tapi kalau di luar itu nggak boleh. Ya. Nah ini paling tidak pembunuhan itu menyebabkan dendam. Kalau seseorang itu dibunuh, nanti mungkin keluarganya akan dendam. Dulu di satu kota itu, di suatu desa, saya dengar di situ tuh sering kali terjadi pembunuhan. Karena apa? Balas membalas. Jadi kadang-kadang saya pas lewat perjalanan antar kota begitu, terus, itu kok ada mayat membawanya caranya begitu. Terus saya tanya-tanya, itu dari pembunuhan, jadi dari berberantem. Ya. Malah ada suatu daerah yang menggunakan istilah pertikaian itu dengan istilah tertentu, karena itu marak sekali di sana. Ya, itu pembunuhan itu pasti menyebabkan dendam. Nah ini sekarang kan Iran sedang mengubur Ayatullah Khamenei. Nah, itu Khamenei. Nah, itu kan mereka menuntut balas darah dengan darah. Nah, itu makanya kita hindarilah. Ya. Terus cara mengingkari, cara mencegahnya itu ada 3 prosedur atau 3 pendekatan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kita bisa mencegah kemungkaran itu dengan tangan. Nah ini seringkali ditafsirkan dengan kekuasaan atau otoritas. Kalau kita punya otoritas, kita hilangkan dengan cara otoritas. Misalnya kita sebagai kepala daerah, di situ ada perjudian, terus dengan kekuasaan kita kerahkan polisi untuk menjaga dan sebagainya. Fa'ilam yastati' fabilisanih. Kalau tidak mampu atau tidak punya kekuasaan, ya pakai lesan. Lesan itu pakai bahasa. Bisa bahasa lesan, bisa bahasa tulis. Nah ini yang seringkali terjadi kalau ada kemungkaran, lalu diekspos di medsos. Di medsos kemudian orang itu diviralkan perbuatannya, lalu terus itu kalau orang yang bersangkutan itu menjadi kapok atau penguasanya menjadi lebih berhati-hati. Fa'ilam yastati' fabiqalbih. Kalau tidak mampu dengan lesan, ya dengan hatinya saja. Wa dzalika adhaful iman, dan itu yang dengan hati saja itu adalah lemah-lemahnya iman. Nah, jadi kalau kita misalnya ada anak-anak yang demonstrasi yang benar ya, bukan demonstrasi yang ditunggangi macam-macam, itu pakai metode yang kedua, yaitu fabilisani, dengan lesan. Karena DPR-nya tidak mau menegur, mereka tugasnya kan mengawasi. Kalau mengawasi kan harus menegur.
Kadang-kadang sudah menegur, tapi penguasanya tetap bandel. Nah, kalau mekanisme yang demokratis itu tidak jalan, maka masyarakat tidak punya cara lain kecuali demonstrasi. Atau para pakar-pakarnya itu sering ngomong, sekarang ini ada media-media seperti podcast. Nah, itu mudah-mudahan dengan cara begitu, itu kemungkaran bisa paling tidak dihambatlah, gitu, dikurangi. Gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat. Ringkasnya adalah bahwa umat terbaik adalah umat yang bersedia menganjurkan kebaikan dan mencegah keburukan atau kemungkaran. Bencana bagi masyarakat yang tidak mau mencegah kemungkaran akan terjadi bila kemungkaran itu marak dan tidak ada yang menegur. Kemungkaran bisa menyebabkan keras hati, bisa menyebabkan putusnya persaudaraan, bisa menyebabkan permusuhan, dan bisa menyebabkan kerugian materi, bisa menyebabkan kehinaan, dan bisa menyebabkan kematian. 3 pendekatan dalam cara mencegah kemungkaran, yaitu dengan kekuasaan, dengan bahasa, dan dengan pengingkaran hati. Semoga Allah memberi kita keberanian untuk mencegah kemungkaran dan menyelamatkan bangsa kita. Amin.